Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa datang hadir di masjid. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Mari kita tingkatkan terus amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap keadaan, di setiap waktu. Jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Maka dari itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ini sumbernya dari ajaran-ajaran tersebut, dari dusta, dari kebohongan, dari dusta, dari ajaran-ajaran yang sesat, yang merasa dirinya ma'rifat sehingga meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ini karena apa? Karena pemahaman yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, sehingga bisa menyesatkan umat. Ini sumbernya dari orang-orang munafik. Orang-orang yang gemar berdusta itu orang munafik. Ciri-cirinya orang-orang munafik, dia sering berdusta. Kalau berbicara berdusta, kalau janji ingkar, mengingkari janjinya. Kalau diberi amanat, dia berkhianat. Ini orang munafik. Jangan sampai kita meniru mereka. Jangan sampai kita disesatkan dengan ajaran-ajaran dari orang-orang munafik ini. Mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengaku ma'rifat. Ya, ini kedustaan. Orang-orang yang merasa dirinya ma'rifat, dia berbuat seenaknya sendiri. Mereka berani meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dan ngakunya mereka itu ma'rifat, ngakunya mereka itu benar. Nah, ini kesesatan yang menyesatkan umat. Ini supaya kita waspada, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dari zaman dulu. Dari zaman dulu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya, dan apabila mereka itu berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Kalau berjumpa orang beriman, dia ngaku beriman. Bahkan mereka mengaku sudah ma'rifat. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berpura-pura, berolok-olok. Inilah, jadi orang-orang munafik ini sering menyebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang menipu, ajaran-ajaran yang dusta. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Kalau sudah meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hidup akan terhina. Hidup akan terhina. Ingat, kalau kita berani-berani meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, hati-hati, akan terhina. Akan terhina. Dengan syariat Rasulullah SAW, hidup kita ini semakin mulia. Dengan bertakwa kita mulia. Dengan mengerjakan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hidup kita mulia.
Kita tinggalkan perzinahan, kita tinggalkan perjudian, kita tinggalkan minum-minuman keras, perbuatan keji, perbuatan hina, perbuatan yang memalukan, perbuatan dusta. Kita tinggalkan semua. Kalau kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulia, hidup akan selamat, pikiran akan tenang, karena hidup kita ini padang, jelas, berbuat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman, usahakan disesuaikan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Karena mereka yang mengaku ma'rifat ini, mereka ini juga menggunakan dalil, tapi mereka memahami dalil tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, sehingga terjadi penyimpangan, sehingga bisa menyesatkan, bisa tersesat, sehingga berani berdusta, berani menipu, berani berbuat perbuatan zalim, meninggalkan sholat, perbuatannya meninggalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Jadi mereka bisa jadi akhirnya mereka menjual agama. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Jadi mereka ini akhirnya terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Mereka ini menyesatkan, ngakunya beriman, ngakunya ma'rifat, banyak seperti ini. Ini termasuk orang-orang yang munafik, yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini munafik. Ini syariat ini amanah. Kita ini mengerjakan sholat ini diperintah, kewajiban. Kalau kita berani meninggalkan ini, dosa hukumnya. Jadi mereka, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi seperti itu. Mereka akan merasakan kerugian. Jadi mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, menjual agama untuk mendapatkan dunia ini, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta. Mereka jual agama, mereka rubah syariat Nabi, mereka rubah ajaran Nabi. Ini semua sumbernya dari dusta, dari orang-orang munafik yang tujuannya mencari dunia sehingga menjual agamanya. Tapi ngakunya beriman, ngakunya ma'rifat, banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita titip uang haji kepada mereka. Mereka berani ngemplang. Mereka kalau sudah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW ini, berani mengemplang, ngambil uangnya orang, dianggap semua milik Allah. Padahal semua ini diatur oleh Allah dengan syariat. Semua memang milik Allah, titipan. Tapi kita diatur oleh Allah dengan syariat. Kalau syariat disingkirkan, berani ngambil haknya orang lain. Ini bahayanya. Jadi menyesatkan umat, tapi ngakunya ma'rifat. Ini banyak seperti ini, supaya kita waspada. Jangan sampai kita hidup dalam kegelapan. Jangan sampai mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan sesat, mati dalam keadaan menyesatkan. Jangan sampai. Supaya kita perhatikan, syariat Nabi ini membuat kita hidup mulia. Kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syariat ini supaya hidup kita bahagia, supaya kita berbuat perbuatan-perbuatan yang halal, yang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram, meninggalkan perbuatan zalim, perbuatan hina, perbuatan keji, perbuatan dusta,
perbuatan-perbuatan yang memalukan. Kita hindari semua. Dengan syariat Nabi Muhammad SAW, hidup akan mulia kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yaitu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat. Sejak Rasulullah diutus, semua ajaran harus mengikuti Rasulullah SAW. Harus syariat. Jadi kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ini dihidupkan kembali, ya, dan umat-umat mereka itu harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, harus mengikuti syariat ajarannya. Rasulullah SAW ini yang paling tingginya ma'rifat, ya, yang paling tingginya ma'rifat, dan dia tetap syariat, tetap sholat, tetap berpuasa, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan. Hidup kita mulia kalau kita bertakwa. Ini kebutuhan kita. Ini kebutuhan kita. Supaya kita bertakwa, supaya hidup kita ini teratur, tenang, tentram. Kalau kita betul-betul mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma